Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Pendidikan Pancasila ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Raffa Fabian Ramani. Nama saya Nada Gera Eugenia. Saya Bima Diaksa Pamajaya. Saya Raka Hadi Putranto. Kami menampilkan video yang bertema Urgensi dan Dasar Hukum Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila memiliki urgensi tinggi di tengah berbagai tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan sosial budaya yang begitu cepat. Tanpa pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila, generasi penerus bangsa beresiko kehilangan jati diri dan ada dalam menghadapi kompleksitas zaman. Oleh karena itu, video ini hadir sebagai pengingat sekaligus penguat bahwa Pancasila bukan sekadar dasar negara, tapi juga pedoman hidup yang relevan sepanjang masa. Melalui video ini diharapkan penonton tidak hanya memperoleh pengetahuan, tapi juga mampu menumbuhkan sikap positif dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Bayangkan sebuah bangsa tanpa arah. Generasi mudanya pintar secara akademik, tetapi lemah dalam sikap mudah terpengaruh dan kurang memiliki kepedulian sosial. Disinilah pendidikan Pancasila berperan. Ia menjadi kompas moral yang menuntun kita untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, gotong royong, serta menghargai keberagaman. Melalui pendidikan Pancasila, siswa tidak hanya belajar mengenai simbol-simbol negara, tetapi juga menanamkan sikap peduli, disiplin, adil, dan cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini membentuk generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nilai Pancasila hadir sebagai bagian tuntutan itu. Pelaksanaan mata kuliah wajib pada kurikulum pendidikan tinggi yang menyatakan bahwa mata kuliah Pancasila merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Dengan demikian, keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak sorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914/T/2011 tertanggal 30 Juni 2011. Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memuat penegasan ketentuan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mana termaktub dalam pasal 2 dan 35 ayat 1 dan 3. Poin yang keempat itu poin implementasi Pancasila di lingkungan sekolah. Di poin ini akan disajikan ilustrasi berupa gambar dan wawancara ke siswa. Dapat dilihat dari gambar yang pertama, yaitu terdapat siswa yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ini merupakan perilaku yang menerapkan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di gambar yang kedua terdapat siswa yang lagi salim kepada guru. Perilaku ini menerapkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di gambar yang ketiga terdapat para siswa yang sedang melaksanakan upacara bendera. Perilaku ini menerapkan dari sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Terus lanjut ke gambar keempat, terdapat siswa yang berdiskusi dalam mengerjakan tugas. Nah, perilaku ini menerapkan dari sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di gambar yang terakhir terdapat siswa yang sedang berbagi. Ini merupakan perilaku yang menerapkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Hadi Putranto dan di sini saya udah ada narasumber saya, siswa dari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ramansyah. Saya siswa dari SMA Negeri 4 kelas 11. Nah, sebelumnya lu pasti udah belajar Pancasila kan di sekolah? Udah. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama. Menurut lu nih, kenapa Pancasila itu penting buat kita pelajarin? Kenapa menurut gue penting untuk dipelajarin? Karena di dalam Pancasila itu sudah masuk dasar-dasar negara Republik kita. Terus masuk juga apa sih sesuai dengan kehidupan sehari-hari lah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nih, di sekolah lu pernah ngadain kegiatan nggak sih yang menerapkan dari nilai Pancasila? Kalau di sekolah gue udah ada sih. Yang pertama itu ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus yang kedua itu biasanya dari wawancara-wawancara gini juga tentang Pancasila. Ya, udah itu aja. Udah. Nah, maksud ke terakhirnya, menurut lu nih ya, ada nggak sih nilai Pancasila yang berpengaruh di kehidupan sehari-hari lu? Kalau menurut gua ada, itu sila ketiga persatuan Indonesia. Karena kenapa? Kita walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda warna kulit juga, tetap satu juga. Nah, udah itu aja. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Dari masa ke masa, nilai Pancasila yang diterapkan dengan cara yang berbeda, menyesuaikan dengan tantangan zaman dan konteks sosial yang ada. Tentunya dalam hal ini kita harus mengenali beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam upaya untuk mengamalkan nilai Pancasila, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu tantangan besar adalah pengaruh budaya asing dan ideologi transnasional.
Globalisasi membawa masuk berbagai nilai dan ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme dan individualisme, yang mengancam penerapan nilai Pancasila, terutama di kalangan generasi muda yang semakin terpapar budaya global melalui media sosial dan internet. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang pesat. Perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang pesat juga menghadirkan tantangan baru seperti disinformasi dan radikalisme yang mengancam ideologi Pancasila. Diperparah dengan kurangnya literasi digital dan minimnya kontrol terhadap konten dunia maya, globalisasi juga menyebabkan polarisasi masyarakat dalam hal politik, agama maupun budaya yang memperburuk persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila. Lalu, apa solusinya? Upaya untuk memperkuat implementasi Pancasila dilakukan melalui pendidikan Pancasila di berbagai jenjang pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai ideologi ini sejak dini. Dengan adanya kurikulum yang relevan dan metode pengajaran yang inovatif, nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat diinternalisasi oleh generasi muda. Pendidikan ini juga perlu beradaptasi dengan era digital agar lebih efektif. Pemanfaatan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila juga menjadi langkah penting, di mana kampanye digital strategis di media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan kembali Pancasila kepada generasi muda. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mempromosikan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media untuk memperkuat Pancasila dalam menghadapi tantangan global. Upaya ini harus didukung oleh kesadaran dan komitmen pribadi dari setiap warga negara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya juga didukung oleh keluarga, komunitas, dan lingkungan sosial yang positif. Pendidikan Pancasila merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Pancasila menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air. Tanpa Pancasila, bangsa ini akan kehilangan arah serta jati diri dalam menghadapi tantangan zaman. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya pelajaran di buku, tetapi pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Pancasila, kita wujudkan generasi yang berkarakter, berintegritas, dan siap membangun Indonesia yang lebih maju.